NIM 241222135. Saya dari manajemen 6G Pagi ingin menjelaskan jawaban saya. Soal 1, jelaskan perbedaan antara pendekatan perspektif dan emergen dalam strategi bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Pendekatan preskriptif adalah definisi strategi yang direncanakan secara terstruktur berdasarkan analisis data historis prediktif untuk menentukan langkah-langkah optimal. Menggunakan analisis seperti analisis preskriptif atau gabungan data deskriptif, prediktif, dan algoritma AI untuk menghasilkan rekomendasi tindakan. Untuk pendekatan emergen, definisi strategi yang berkembang secara organik melalui respon adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi atau perilaku konsumen, fokus dan fleksibilitas, dan eksperimen interaktif. Saya di sini mengambil Gojek. Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yang berkembang dari layanan ojek online menjadi super aplikasi dengan ekosistem digital yang luas. Sejak didirikannya pada tahun 2010, Gojek telah mengintegrasikan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, ada di makanan ada GoFood, digital ada GoPay, dan logistik ada GoSend, layanan kesehatan dan asuransi ada GoMed, GoInvestasi, dan GoSure. Inovasi utama Gojek terletak pada kemampuannya menggunakan data besar dan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan performa layanan. Misalnya, sistem Gojek bisa memprediksi lonjakan pemerintahan di jam-jam sibuk dari menyesuaikan alokasi driver secara otomatis, atau dalam GoFood, sistem memberi rekomendasi menu disesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Gojek juga melakukan integrasi layanan secara meluas. Penggunaan cukup pakai satu aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari, pesanan makanan, bayar tagihan, kirim barang, sampai beli asuransi. Pendekatan ini membuat Gojek menjadi bagian dari gaya hidup digital di masyarakat Indonesia. Soal kedua adalah sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Yang A, identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Yang B, sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan bagaimana manfaatnya. Yang ketiga, ada apa risiko digital yang perlu diantisipasi. Saya akan menjawabnya. Yang A, proses SCM dapat ditingkatkan dengan teknologi pengelolaan pengiriman dan distribusi produk di gudang konsumen, mid-mile dan last mile delivery, pemantauan dan pelacakan pengiriman secara real time, pengelolaan inventaris, dan pemrosesan pesanan di gudang fulfillment. Yang kedua, ada dua teknologi yang dapat digunakan dan manfaatnya. Saya di sini menggunakan Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pelacakan barang secara real time menggunakan sensor GPS dan RFID sehingga perusahaan dapat memantau posisi kondisi produk selama pengiriman, meningkatkan transportasi dan kecepatan respon terhadap masalah pengiriman. Kecerdasan buatan AI dan machine learning digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan stok dan rute pengiriman, serta mempercepat pemrosesan dan pesanan sehingga pengiriman menjadi lebih cepat dan biaya operasional berkurang. Yang ketiga, ada risiko digital yang perlu diantisipasi. Yang pertama, ada risiko keamanan data, serangan cyber yang dapat mengancam integrasi dan kerahasiaan informasi rantai pasok. Yang kedua, ada ketergantungan pada sistem digital yang mengalami gangguan teknis dapat menghambat operasi pengiriman. Yang ketiga, ada kesalahan data atau sistem yang dapat menyebabkan kesalahan pengiriman atau inventarisasi. Yang keempat dan yang terakhir, tantangan integrasi sistem lama dengan teknologi baru yang dapat menyebabkan ketidakefisiensi sementara. Singkatnya, perusahaan retail online dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dengan mengadopsi teknologi IoT dan
untuk pelacakan prediksi mewaspadai risiko keamanan migrasi sistem digital. Soal ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai, buat langkah awal implementasi, dan jelaskan 2 tantangan strategi mengatasinya. Jawaban saya, jenis e-procurement ini sesuai belanja operasional bulanan di institusi pendidikan oleh ordering atau e-katalog. E-ordering memungkinkan pemesanan barang jasa online dari vendor yang sudah disetujui, cocok untuk kebutuhan rutin dan cepat. Kalau e-katalog menyediakan katalog elektronik dengan daftar produk harga yang jelas, memudahkan pencarian dan pemesanan barang operasional. Yang langkah awal implementasi dan e-procurement adalah: 1. Lakukan asesmen kebutuhan dan kesiapan institusi terkait infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang kedua, pilih sistem e-procurement yang sesuai, misalnya e-ordering dan atau e-katalog. Tinjau. Yang ketiga, tinjau dan dokumentasi proses pengadaan saat untuk mengetahui kendala dan kebutuhan perbaikan. Yang keempat, tetapkan kriteria pemilihan supplier yang mampu berpartisipasi dalam sistem e-procurement. Yang kelima, lakukan pelatihan kepada staf yang menggunakan sistem. Yang terakhir, buat kejadian atau prosedur terkait penggunaan e-procurement. Yang C, 2 tantangan strategi untuk mengatasinya. Yang 1, resistensi perubahan dari strategi mengatasi. Berikan pelatihan intensif dan sosialisasi manfaat e-procurement untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan. Yang kedua, integrasi dengan sistem lama dan kesiapan teknologi. Strategi mengatasinya: lakukan evaluasi infrastruktur IT dan pilih sistem kompatibel, serta lakukan upgrade pangkas keras jaringan jika diperlukan. Dengan strategi ini, institusi dapat memulai dan menjalankan e-procurement secara efektif untuk belanja operasional bulanan. Soal yang keempat, lakukan analisis lingkungan eksternal atau PESTEL untuk terhadap sebuah startup digital pilihan Anda. Masing-masing mahasiswa berbeda. Tuliskan 1 faktor masing-masing aspek PESTEL dan jelaskan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi strategi e-bisnis. Jawaban saya adalah berikut adalah analisis dengan lingkungan eksternal PESTEL terhadap strategi digital ruang guru. Jadi saya mengambil ruang guru untuk platform pembelajaran asal Indonesia. Politik, faktor kebijakan pemerintah terkait digital pendidikan, pengaruh dukungan pemerintah terhadap pendidikan berbasis teknologi, mendorong ruang guru untuk memperluas kerjasama dengan sekolah negeri dan kementerian strategi e-bisnis. Mereka fokus pada integrasi dengan sistem pendidikan nasional, penggunaan platform untuk pelatihan ruang guru dan siswa. Ekonomi, faktor tingkatan pendapatan masyarakat, pengaruh karena tidak semua keluarga mampu membayar layanan premium, ruang guru harus menyediakan konten gratis atau biaya rendah, serta promo bundling, serta strategi bisnisnya mencakup verifikasi harga dan kerja sama dengan operator seluruh akses gratis. Sosial, faktor tingginya penggunaan internet dan mobile device oleh generasi muda. Pengaruh mendorong ruang guru untuk mengembangkan aplikasi mobile friendly dengan untuk yang menarik pelajar. Strategi mereka mencakup verifikasi dan konten visual agar lebih mudah. Dari segi teknologi, faktor pengembangan AI, machine learning dalam pembelajaran personal, pengaruh ruang guru memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan pengalaman belajar yang adiktif
fitur rekomendasi materi dan latihan soal personalisasi strategi teknologi mereka untuk menekankan inovasi berkelanjutan yang dari sektor hukum atau legal, faktor regulasi perlindungan data pribadi UU PDP. Pengaruh startup ini harus memastikan sistemnya mengetahui aturan privasi dan keamanan data, penggunaan strategi e-bisnis. Mereka mencakup investasi, keamanan cyber, dan transparansi kebijakan privasi. Yang dari sektor lingkungan, faktor kesederhanaan terhadap jejak karbon digital. Pengaruh, meskipun sektor digital minim limbah fisik, ruang guru mulai memperhatikan efisiensi server dan energi. Strategi ini mendukung citra perusahaan sebagai startup yang peduli lingkungan. Soal yang terakhir, soal menerima, jelaskan dengan contoh bagaimana blue wave effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari blue wave effect. Blue wave effect atau disebut juga dengan efek cambuk dalam rantai pasok terjadi ketika fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di ujung hilir menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di sepanjang rantai pasok hingga ke pemasok bahan baku. Dalam konteks rantai pasok digital, blue wave effect tetap bisa terjadi meskipun prosesnya telah terdigitalisasi. Contoh blue wave effect dalam rantai pasok digital: sebuah toko online melihat peningkatan penjualan mendadak untuk produk elektronik tertentu seperti handset gaming. Mereka kemudian memesan 2 kali dari jumlah biasa ke distributor. Distributor melihat peningkatan ini sebagai sinyal permintaan jangka panjang, memesan dalam jumlah lebih besar ke produsen. Produsen pada gilirannya meningkatkan produksi dan pemesanan bahan baku, padahal peningkatan permintaan tadi hanya karena promosi sesaat atau tren singkat. Akibatnya distributor dan produsennya menyimpan stok berlebih, biaya yang meningkat, dan resiko produk tidak terjual naik. 2 solusi digital untuk mengurangi blue wave effect adalah: 1. Kolaborasi berbasis untuk memulai sistem ERP dan platform SCM supply chain management dengan integrasi data real time antara retail, distributor, dan produsen. Semua pihak dapat melihat permintaan aktual pelanggan dan membuat keputusan berdasarkan data yang sama. Contohnya menggunakan SAP atau Parcel SCM untuk sinkronisasi dan permintaan. Yang kedua, penerapan teknologi AI dan machine learning untuk peramalan permintaan. AI bisa menganalisis tren historis dan eksternal seperti media sosial, cuaca, atau tren pasar untuk memperkirakan permintaan lebih akurat. Contohnya Amazon menggunakan AI untuk memprediksi permintaan produk di berbagai wilayah dan mengatur logistik secara proaktif. Sekian, terima kasih.